Aku yakin salah satu penyebab kenapa orang bisa stres bahkan sampai burnout di tempat kerja adalah karena kita dituntut untuk terus-terusan serius di tempat kerja. Padahal mungkin bisa aja ada momen yang menurut kita itu lucu dan bisa dijadikan lucu, tapi kita tahan karena tadi seakan-akan di tempat kerja itu harus terus-terusan serius dan nggak boleh bercanda. Apalagi ketika ketemu dengan yang namanya atasan. Lalu kemudian aku baca buku ini dan aku menemukan bahwa justru kita tuh butuh humor, kita tuh butuh candaan di tempat kerja. Bahkan, seperti subjudulnya, humor adalah senjata rahasia dalam bisnis dan kehidupan. Dari video kali ini, aku mau bahas apa aja yang aku dapat hasil baca buku ini. Spesifiknya di manfaat-manfaat humor untuk karir. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan kali ini aku lagi baca buku humor Seriously, yang ditulis oleh Jennifer Acker sama Naomi Bardenas. Sebelum masuk ke manfaat-manfaat yang kita dapat dengan belajar dan menggunakan humor di tempat kerja, aku pengen bahas tentang 4 mitos atau 4 alasan yang membuat kita enggan atau menahan diri dari mengeluarkan humor di tempat kerja. Mitos yang pertama adalah tempat kerja itu tempat serius. Bekerja itu harus serius. Kenapa mitos ini bisa ada? Karena kita merasa kalau kita mau melemparkan jokes kita di tempat kerja, maka itu akan menurunkan kredibilitas dan status kita. Sehingga kita menahan diri untuk mengeluarkan humor. Padahal ya bisa jadi momennya itu memang pas banget nih menurut kita, momen ini benar-benar lucu dan bisa dijadikan lucu gitu. Tapi kita akan terus menahan diri karena yang balik tadi, karena yang balik lagi tadi kita punya pola pikir di mana yang namanya tempat kerja itu tempat yang harus serius. Padahal sebuah survei yang dilakukan oleh Robert Half International yang dilakukan kepada para eksekutif, ternyata 91% eksekutif itu berharap bahwa para pekerjanya itu memiliki selera humor. Dan 84% hasil survei menunjukkan bahwa pekerja dengan selera humor memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan pekerja yang tidak memiliki selera humor. Itu tadi mitos yang pertama. Mitos yang kedua adalah kita takut jokes kita gagal dan membuat momennya menjadi awkward dan yang gak ada yang orang yang ketawa. Padahal sebetulnya ada faktor lain yang harus diperhatikan selain tawa. Selain tawa, kita tuh ingin ketepatan materi. Percuma kamu melempar jokes yang lucu, tapi jokesnya itu seputar ras, agama, atau bahkan mungkin menyinggung rekan, atau mungkin atasan kamu. Karena itu akan merendahkan status dan kompetensi kamu. Di sisi selain sebalik di sisi sebaliknya, meskipun jokes kamu gak lucu-lucu amat, tapi jokes kamu itu tepat dan atau mungkin berwawasan, status kamu dan kompetensi kamu akan dinilai jauh lebih baik oleh orang lain. Itu mitos yang kedua. Jadi selain tawa, kita juga ingin materi kita itu tetap. Mungkin kalau misalkan lagi kumpul sama komunitas buku, maka kita ingin ngeluarin jokes-jokes seputar industri buku atau dunia buku. Begitu juga mungkin sama hal lain ya. Mungkin kita lagi kumpul sama komunitas motor, maka justru kita itu pengen seputar motor, seputar touring, dia hal-hal seperti itu. Kita lanjut ke mitos yang ketiga, yaitu kalau ngomongin jokes harus lucu. Tadi kan udah dibahas tuh bahwa ya meskipun gak terlalu lucu-lucu amat, kalau jokesnya masih tepat, itu tetap memberi manfaat. Selain itu, ada hal yang lebih penting daripada lucu itu sendiri, yaitu memiliki selera humor. Kenapa memiliki selera humor itu penting? Karena ada sebuah studi yang dilakukan oleh Wayne Becker yang menunjukkan bahwa manajer dengan selera humor meskipun tidak lucu memiliki 23% peluang dihargai lebih tinggi, 25% lebih nyaman untuk bekerja bersama manajer dengan selera humor, dan 17% dinilai lebih ramah. Jadi bahkan ketika kita tidak lucu sekalipun, selama kita memiliki selera humor, itu akan tetap bermanfaat untuk karir kita. Dan melatih selera humor ini jauh lebih gampang daripada berlatih membuat candaan yang lucu. Melatih selera humor ini cukup dengan melihat peluang, misalkan ada teman kita mencoba untuk melempar sebuah candaan dan lucu, ya udah kita tertawa secara tulus, secara ikhlas, dan itu sudah menunjukkan bahwa kita memiliki selera humor. Lanjut ke mitos yang keempat,
Mitos yang keempat adalah menganggap bahwa bercanda itu bakat, bukan skill yang bisa dilatih. Padahal berdasarkan pengalaman penulis sendiri, Jennifer, dia pernah kumpul bersama keluarganya di meja makan, terus kemudian meminta semua keluarga mengurutkan siapa sih yang paling lucu ke yang paling tidak lucu. Kemudian, ini kalau nggak salah punya dua anak. Salah satu anaknya itu menjawab bahwa yang pertama itu ayahnya, yang kedua itu mereka, anak-anaknya. Kemudian ketiga itu bukan Jennifer, tapi anjingnya. Lalu yang terakhir adalah Jennifer. Jadi di situ anaknya sendiri aja melihat Jennifer sebagai orang yang tidak lucu. Tapi sekarang Jennifer kemudian melatih, ikut banyak pelatihan khusus dan menulis, bahkan sampai menjadi penulis buku tentang humor dan candaan itu sendiri. Yang artinya bahwa sebetulnya humor itu bisa dilatih kok. Ada teknik-teknik yang mana sebetulnya belum aku baca sampai situ ya. Karena aku ini baru masih proses baca bukunya dan menurut aku ini tuh penting untuk disampaikan. Tapi balik lagi poinnya adalah bahwa yang namanya humor atau candaan itu bisa dilatih. Itu tadi adalah 4 mitos atau hal yang menahan kita melempar candaan di tempat kerja. Sekarang aku mau masuk ke 4 manfaat yang akan kita dapat ketika kita menggunakan humor dengan porsi yang pas dalam tempat kerja. Kenapa aku bilang dalam porsi yang pas? Karena ya kita nggak bisa terus-terusan bercanda, itu akan sangat melelahkan gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke manfaat-manfaat yang bisa kita dapat dari menggunakan humor di tempat kerja. Yang pertama adalah kita akan lebih memiliki power. Jadi pernah di satu kasus, ini dari penulis ya, Naomi, dia tuh lagi rapat sama atasannya, kemudian atasannya tuh kayak Judas jutek, tapi malah dibalikin bercanda. Dan efek setelah candaan itu, Naomi malah menjadi salah satu orang kepercayaan dan itu adalah salah satu momen yang membuat karir Naomi menjadi tinggi. Jadi manfaat yang pertama yang akan kamu dapatkan adalah power ya. Power atau posisi yang penting di tempat kerja. Dengan candaan, kamu akan menunjukkan status kamu di mana, terus kecerdasan kamu juga akan bisa tercerminkan dari jokes-jokes yang kamu keluarkan. Selain itu, dengan mengeluarkan candaannya pas, kamu akan lebih mudah diingat sama rekan-rekan kerja yang lain. Dan dengan mudahnya kamu diingat sama rekan kerja yang lain, ketika misalkan ada sebuah promosi, maka berkemungkinan lebih besar untuk kamu dipilih dibandingkan kompetitor kamu. Manfaat kedua yang akan kamu rasakan adalah kedekatan dan keterikatan. Jadi ketika kamu menggunakan humor yang tepat, maka orang itu akan jauh lebih percaya kepada kamu, dan dari kepercayaan itu mungkin kamu akan mendapatkan relasi yang baru. Dan gak cuma relasi, canda juga bisa digunakan. Humor juga bisa digunakan untuk merawat relasi yang udah ada. Jadi jangan sampai kita kenal sama yang baru, tapi yang lama kita tinggalin. Kita tetap harus memaintain. Dan cara memaintain relation, dan cara memaintain relation kita atau relasi kita adalah dengan melemparkan jokes secara rutin. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga dari humor yang akan kamu rasakan adalah terbukanya kreativitas. Kenapa? Karena kita nggak akan berani melempar ide-ide liar kita, ide-ide kreatif kita di sebuah kondisi yang menurut kita itu tidak aman untuk kita lempar. Jadi kalau misalkan kondisinya lagi tegang, kita tentu akan menahan untuk melempar ide-ide bagus, ide-ide kreatif, ide-ide liar. Tapi dengan kita cairkan suasananya menggunakan humor, maka ide-ide tadi cenderung akan lebih mudah untuk disampaikan karena semua orang sudah jauh lebih relax. Jadi itu manfaat yang ketiga. Dan manfaat yang keempat, ini berhubungan dengan apa yang aku sampaikan di awal tentang banyak orang stres di tempat kerjanya karena tidak pada berani melempar humor, sedangkan humor itu bermanfaat untuk membuat orang lebih resilient atau bertahan lebih kuat di tempat kerjanya. Ya, karena humor itu atau candaan itu mengurangi beban stres di tempat kerja. Ya pada dasarnya kita itu manusia dan kita memang perlu humor dalam kadar tertentu. Tentu sekali lagi kalau kamu terus-terusan bercanda itu juga nggak baik ya karena bercanda ini semacam bumbu yang memang harus ditaburkan secara pas agar hubungan dan relasi kita menjadi jauh lebih baik. Dan itu aja yang ingin aku sampaikan pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya, bisa kamu share jika memang kamu merasa ada manfaatnya. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.